Ya karena hukum kita, dan hukum itu kan pattern behavior kita yang menuntut kita berperilaku sehari-hari. Itu kan hukum barat itu. Lagi Pak. Ya, oke. Bukan hukum Islam ataupun hukum adat. Coba dibuktikan itu nanti. Nah, Friedman mengemukakan dari situ ada empat dimensi dari hukum: substansi hukum, prosedur hukum, organisasi, sistem hukum, dan budaya hukum. Tapi yang dikutip banyak orang, substance, legal culture, dan legal structure. Tapi di tulisan di Dunia tahun 2005 dia sudah berubah. Ada legal procedure, ada prosedur hukum. How and why legal law gets enacted, dispute gets settled, and case gets handled. Nah, paling terakhir ada area studi yang umum dari Law and Society, yaitu the origin and effect of the substance of law. Ini bisa kita teliti maksudnya, ya, asal usul dan dampak substansi hukum. Yang kedua, the operation of the legal system, bekerjanya sistem hukum. Dan yang ketiga, legal culture. Di sini antropologi itu masuk, major contribution, but there is also an increasing number of studies of how legal culture. Jadi mengapa budaya hukum itu sama dan berbeda di lintas dunia. Paling saya tutup, nanti bisa dibaca sendiri. Paling terakhir, antropologi. Nah, antropologi tadi bisa studi tentang budaya, tadi itu masuk antropologi. Nah, di buku yang baru, Antropologi Hukum karangan James M. Donovan, ada 3 tingkatan studi antropologi. 5 menit saya manfaatkan ini. To analyze the local legal system. Yang tingkatan pertama, menganalisis sistem hukum lokal. Itu yang disebut dengan etnografi hukum deskriptif. Yang kedua, jadi etnografi hukum deskriptif itu sebenarnya membandingkan sistem hukum Indonesia dengan Jepang misalnya, Indonesia dengan Papua misalnya. Oh sorry, itu tiba-tiba Papua itu Papua Gini. Ya, itu sama enggak atau beda? Kalau cuma perbedaan itu, atau dengan Timor yang sudah pas Timor Leste, kita coba teliti itu ada persamaan nggak? Karena Timor Leste itu kan pernah, Indonesia pernah apa istilahnya, ekspansi atau mereka ini juga Indonesia nggak mau mengatakan penjajah itu, tapi ini sivilisasi. Tapi orang sana mungkin mengasuh. Nah, itu ada persamaan nggak? Kalau Papua Nugini, kemudian Timor Leste, Indonesia, kita teliti sistem hukumnya, itu masuk ada descriptive legal ethnography. Yang kedua, tingkatan kedua, to compare atau contrast, membandingkan the local legal system with other legal system. Membandingkan sistem hukum lokal satu dengan sistem lain, tapi so as to extract non-trivial general principles. Nah, tapi untuk mengekstrak, memblend, mencampur, mengaduk prinsip-prinsip umum yang sama. Itu memang di seluruh dunia itu kan ada yang sama. Kayak asas legalitas itu, semua sistem hukum ya pasti mengenal asas legalitas, meskipun apa yang disebut legal atau tidak legal itu saja. Tidak tahu apa-apa. Bahkan mungkin di Islam sendiri ya legalitas itu penting. Iya, betul. Hukum. Nah, ini kalau kita meneliti ini sudah naik sedikit, karena yang kita lakukan adalah to extract, mengekstrak. Jadi bukan hanya to describe, mengekstrak prinsip-prinsip itu. Bisa itu kita nggak antar negara, katakanlah antar Indonesia, antara Bali dengan Papua, apa sih yang bisa diekstrak supaya kita nanti memiliki balu pembangunan hukum nasional? Apa antara Bali, Papua, Sumatera itu karakter sosialnya sangat berbeda sekali. Itu bisa diekstrak. Saya juga meneliti seperti Bella Beckman atau siapa tadi ya, di BSD. Saya juga meneliti di Riau, kapan itu meneliti tentang hukum adat juga di sana, ketemu salah satu petinggi adatnya gitu ya. Jadi di sana juga tidak semuanya Islam sebenarnya, ada juga masyarakat ya, beragama lain yang juga kuat di situ. Dan mereka hargai semua. Dan posisi matrilineal itu memang tetap semua hidup di rumah keluarga perempuan, tapi tetap rajanya laki-laki, tetap, dan itu sangat menentukan, sangat menentukan. Keberhasilan pembangunan
lapangan terbang di sana itu berkat penjelasan rajanya itu pada masyarakatnya yang menolak bahwa karena pandangan tradisional bahwa pembangunan lapangan terbang itu akan menguntungkan mereka juga, baru mereka mau. Dan itu pun yang menjelaskan adalah kepala adatnya. Sebelumnya ditolak oleh pemerintah untuk membangun lapangan udara. Itu contoh apa yang menyamakan bagaimana membangun lapangan pesawat udara di Bali kok mudah, tapi di Padang itu kok gampang, kok susah menurut saya. Nah, itu apakah ada prinsip-prinsip yang sama atau berbeda dalam hukum pada mereka? Dan orang Bali, saya tulis ini, kebetulan saya sekarang jadi tim penyusun Grand Design Pembangunan Hukum Nasional sampai tahun 2045. Saya beri contoh bahwa di Bali tidak satu pun masyarakat hukum adat di Bali dan desa adat di Bali yang meregister diri sebagai desa adat menurut undang-undang desa. Enggak satu pun. Sehingga semua desa adat di Bali sebenarnya tidak memenuhi syarat menurut undang-undang. Semuanya desa adat itu apapun namanya, Banjar itu tidak ada yang diregister. Juga seluruh Indonesia karena undang-undang desa itu menciptakan desa adat modern yang menurut administrasi. Iya. Administrasi pemerintahan. Ya, Orde Baru. Nah, orang Bali mengatakan desa adat kami tidak berurusan dengan soal tata kelola pemerintahan, tapi dengan religius. Iya. Untuk beribadah saja. Jadi desa adat di Bali beribadah sehingga tujuan pemerintah untuk mengadministrasikan atau mengakui bahasanya desa adat menurut hukum itu tidak diterima oleh masyarakat Bali karena masyarakat Bali tidak bisa menyesuaikan dengan tata kelola pemerintahan desa menurut undang-undang desa. Karena menurut mereka desa adat itu desa untuk beribadah, namanya bahasa bukan untuk tata kelola pemerintahan modern, ya, untuk beribadah saja. Ya. Nah, sehingga tidak cocok. Nah, itu contoh. Nah, itu bisa kita bandingkan dengan desa adat di Banten. Saya juga mimpi di Banten sana. Sama juga tidak mendaftarkan gitu. Yang paling terakhir itu facilitate integration of the legal system into broader global network through the promotion of mutual understanding. Jadi untuk memfasilitasi, ini penelitian yang ketiga. Ini yang masih sulit kita lakukan. Memfasilitasi integrasi sistem hukum ke dalam jaringan global yang lebih luas. Kita itu kata orang kaya dengan kearifan, tapi penelitian-penelitian tentang kearifan lokal kita masih minim. Kita integrasikan ke jaringan global ya untuk mempromosikan mutual understanding. Kenapa justru yang sukses itu EDR, Alternative Dispute Resolution? Katanya kita itu lebih utama musyawarah, tapi musyawarah tidak cukup dipromosikan ke broader global network. Katanya musyawarah lebih luar biasa kan gitu. Nah, disitulah mungkin kita yang nggak bisa mendefinisikan musyawarah dalam bentuk ide, konsep, struktur, institusi, metode dan solusi hukum. Sehingga ketika ditanya orang, kalau saya bersengketa dengan musyawarah itu apa? Tiap orang jawabannya beda-beda. Tapi kalau Anda tanya pada mediator, jawabannya hampir sama. Mungkin bahasanya saja beda. Tapi kalau kita ditanya tentang musyawarah, tidak. Kenapa itu tidak kita teorikan tentang musyawarah ke dalam jaringan global sehingga ADR, Alternative Dispute Resolution, yang ada negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi ahli, itu ada bandingannya dengan musyawarah. Sama dengan mahasiswa S3 UNS itu menulis tentang kenapa kok ada restoratif justice, kenapa kok tidak ada dalam Islam itu dikenal istilah apa ya, pengampunan. Teori pemaafan. Nah, kenapa yang muncul itu restoratif justice? Karena orang-orang di sana mampu mengintegrasikan sistem hukum lokal ke dalam jaringan global. Saya kira itu saja nanti. Terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar paparan dari Pak Hari tadi, luar biasa ya, menjelaskan perbedaan pemakaian diksi, apakah socio-legal, apakah sociology of law, apakah apa tadi ya, legal jurisprudence, apakah legal sociology, banyak
pilihan istilah yang memang menjadi pusing kalau kita dijelaskan istilah-istilah itu, tetapi jadi di akhir beliau menekankan pandangan dari Reza Banatah dan Max Travers bahwa sesungguhnya antara satu istilah dengan istilah yang lain seyogianya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena secara substantif mereka semua bicara soal bagaimana hukum berhubungan dengan society, dengan masyarakat. Kalau di UI itu pakai sosial-legal Pak ya, setahu saya di mata kuliahnya, tapi kalau di UGM itu hukum dan masyarakat. Nah di prodi HK itu kan kita rembukan ya Pak Kapolri, kita itu dulu selama ini punya 2 mata kuliah Pak, sosiologi hukum satu, yang kedua antropologi hukum, tetapi ke depan inginnya 2 mata kuliah ini di-merger jadi satu. Kemarin tuh bobotnya masing-masing 2 SKS, lalu arahnya bisa mau di-merger jadi satu mata kuliah, lalu kita ubah menjadi hukum dan masyarakat, jadi 3 SKS. Seingat saya begitu kemarin hasil diskusi dengan teman-teman di Prodi itu, biar terlink dengan jaringan network fakultas hukum yang ada di luar PTKIN begitu. Kalau di UNS apa Pak? Di UNS itu ada sendiri-sendiri, ada sejarah, ada sosiologi, ada antropologi, ada hukum dan masyarakat. Ada juga? Ada S2 tadi. Over itu kelebihan. Tapi yang S1, satunya ya, S1 itu sosiologi dihapus karena terpengaruh sama UGM, hukum dan masyarakat. Jadi terpengaruh dengan padahal law and society itu sebenarnya pengaruh dari Amerika. Kalau kita Eropa, Inggris tadi, kita sosiologi. Iya betul. Jadi itu, atau kalau sosiologi itu memang ilmunya sejarah, ilmu dasar ya. Kalau kita sosiologi hukum itu pantas saja karena sosiologi itu memang mainstream ya. Inggris dan Eropa Barat cenderung memakai sosiologi. Tapi kalau Eropa sosiolegal, tapi kalau kita ke Amerikaan law and society. Nah, law and society. Oke, nanti kita putuskan kita mau ikut Eropa atau Amerika kalau begitu Pak Prodi. Bisa dipilihkan seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saatnya untuk bertukar pikiran, diskusi. Monggo yang punya gagasan atau pertanyaan, catatan, saya silakan. Berapa? Saya buka 3 pertanyaan dulu untuk teman pertama. Monggo siapa saja? Oke, Pak Juli Jato, Pak Zuma, lalu yang ketiga siapa namanya? Ahmad Dipa. Oke, itu dulu ya, 3 dulu. Monggo saya persilakan. Mic-nya di situ Pak, di depan. Saya ambilkan. Itu tasnya jangan ambilin tasnya. Saya juga izin bangga lanjut ya, mantap. Terima kasih Pak Rekan. Mau izin monggo. Pak Adi Purwati, nama saya Muhammad Juli Jato. Saya mengajar sosiologi hukum. Selama ini memang saya belum mengenalkan apa yang tadi di pengantar disampaikan beberapa istilah-istilah kunci. Tapi saya dalam konteks pertanyaan ini adalah ingin melihat bahwa apakah ada suatu kejenuhan di dalam studi atau mungkin antropologi dan sosiologi hukum yang lebih melihat selama ini kajian-kajian di IAIN memang lebih banyak yang normatif gitu. Artinya kajian-kajian yang lebih kepada sumber-sumber hukum, tapi tidak melihat bagaimana implementasi ataupun bagaimana action dari hukum itu di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ini menjadi kering ya, mahasiswa kita akhirnya berkutat pada isu-isu yang itu nggak berkembang gitu. Nah, saya melihat bahwa social legal studies itu adalah satu bentuk respon terhadap kejenuhan juga di dalam kajian-kajian hukum, baik itu yang normatif maupun yang empiris. Karena tadi disampaikan oleh Pak Adi juga bahwa sosiolegal itu menggunakan pendekatan interdisipliner, bahkan transdisipliner, sangat luas, dan ini juga sekarang menjadi satu yang dikenalkan di IAIN ataupun di PTKIN
terutama adalah pendekatan multidisiplin dalam studi agama atau studi Islam. Nah, saya kira socio-legal studies ini akan lebih tepat untuk kajian-kajian kita karena kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan ilmu ataupun segala mungkin resources yang kita miliki bisa untuk mengkaji hukum. Tapi di sisi yang lain tadi ada yang menggelisahkan saya dampak ya dari memang kajian tentang dampak hukum itu belum banyak dilakukan. Nah, ini ke depan kaitannya dengan yang kaitannya dengan studi-studi agama ataupun mungkin hukum Islam. Kalau yang dengan kaitannya dengan dampak, sejauh mana mungkin dalam pandangan Pak Purwati yang mungkin melihat dari sisi aspek hukum dan aspek sosialnya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli. Yang kedua Pak Umar. Terima kasih Pak Lantin, Moderator, Pak Narasumber, Dr. Heri Mulyadi. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada narasumber. Yang pertama, ini pengetahuan yang sangat dasar ya, yang masih menjadi kadang-kadang menjadi masalah di kalangan sementara dosen dan mahasiswa. Sebenarnya perbedaan yang mendasar antara antropologi hukum dengan sosiologi hukum itu sebenarnya di mana? Kami punya dua mata kuliah itu, ya, tapi dalam praktek kadang-kadang sering overlapping gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sering menjadi masalah ketika hukum ya dilihat dari berbagai aspek, entah itu budaya, sosiologi, antropologi dan sebagainya, yang kadang-kadang itu dibagi dosen tertentu itu dianggap mengkaburkan. Ya, ini studi sosial apa studi hukum atau studi budaya. Nah, sehingga ini kami perlu mendapatkan pencerahan. Jadi sebenarnya batas-batasnya sehingga studi sosial di bidang hukum itu tadi ya, studi empiris di bidang hukum itu tetap dianggap sebagai studi hukum, ya bukan dianggap sebagai studi sosial di luar hukum. Mungkin itu saja yang kami mintakan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga. Terima kasih Pak Moderator. Pak Dokter, nama saya Ahmad Diba Pada Hamzah. Saya mahasiswa semester 5 prodi HKI. Kebetulan saya mahasiswanya Pak Latif Fauzi yang nanti kuliah jam 14.40. Mata kuliah apa? Sudah kuliah di sini nanti boleh. Iya, udah diganti seminar, nggak ada kuliah. Nanti Tahu teman-temannya ya. Nanti saya prestasi juga Pak. Nah, di kesempatan yang sangat beruntung ini saya juga ingin mengeluarkan pendapat saya, mungkin didiskusikan bersama dengan Pak Dokter, bahwa saya di sini sedikit tersadarkan bahwa hukum itu tidak otonom, karena saya sebelumnya berpandangan bahwa hukum itu ada yang otonom dan ada yang tidak otonom, karena saya mengenal ada hukum yang responsif dan represif, ada hukum yang ratifikasi dan juga proaktif. Nah, berkata di ikut seminar tadi saya sedikit tersadarkan bahwa hukum itu otonomnya hukum itu masih tetap tidak otonom. Walaupun di sisi lain dari keyakinan saya bahwa ada satu atau beberapa hukum yang masih otonom, salah satunya yaitu hukum Islam atau norma-norma agama yang mana menurut saya masih otonom. Walaupun nanti dalam penafsirannya maupun aplikasinya itu nanti bisa jadi tidak otonom.
Nah itu pendapat saya, dan tentunya yang ingin saya tanyakan khas mahasiswa, yaitu pertanyaan tentang kasus. Menurut dari pandangan sosiologi dan antropologi hukum ini, bagaimana pandangannya terkait dengan teori-teori konspirasi, khususnya dalam situasi COVID-19 ini? Banyak sekali kan itu teori-teori konspirasi, bahkan mempengaruhi struktur sosial juga, dan juga pribadi dari Konspirasi yang gimana? ya, contohnya seperti konspirasi COVID yang seperti ini, ataupun vaksinasi seperti ini. Bahkan di Bali itu pun ada gerakan tanpa masker itu, sampai ada demo dan sebagainya, kan itu sudah berdasar sampai dalam struktur sosial di sebagian masyarakat di Bali. Nah, dalam yang ingin saya tanyakan itu. Terima kasih Pak. COVID buatan luar negeri yang gitu-gitu tuh ya? Ya, itu seperti itu Pak. Terima saya. Lisa. Terima kasih. Biasa di mahasiswa mesti berapi-api dan semangat gitu ya. Suka kepancing isu-isu yang ya begitulah. Baik Pak Ari, ada 3 ya dari Pak Juli Janto tadi menanyakan soal sociological studies sebagai respon terhadap kajian normatif, lalu legal impact bagaimana melakukannya, lalu Pak Sumar soal perbedaan mendasar antara antropologi hukum dan sosiologi hukum, lalu juga pertanyaan soal rumahnya di mana, di ilmu hukum apa di sosiologi gitu, karena juga menghubungkan. Lalu Pak dari soal-soal ya soal-soal isu-isu terkait COVID ya, konspirasi bagaimana